Baik, selamat datang kembali. Kita jumpa lagi dengan saya Bang Jaja dari tipsbaca.com dan Tips Baca Media. Kali ini adalah kami meluncurkan program terbaru, yakni kabar pajak ya. Kabar pajak ini kami coba buat seminggu sekali, semingguan ya. Dan di sini nanti kita akan membahas mengenai hot topic apa yang marak di media nasional ya, yang marak di media nasional tentunya tentang pajak. Dan rekaman ini semata-mata kami tujukan untuk Anda semua, untuk sebagai insight pengetahuan alternatif pandangan selain yang telah dibahas di media-media nasional, baik cetak maupun elektronik. Nah, pada edisi perdana ini, kami Tips Baca Media akan membahas mengenai hal yang cukup ramai ada di media cetak maupun media online nasional, yakni mengenai amnesti pajak. Nah, di ini ramai sekali, di berita ramai sekali tentang kabar pemerintah akan meluncurkan amnesti pajak lagi. Nah, dalam video ini kami beri judul pemerintah kembali meluncurkan amnesti pajak 2021. Itu tanda tanya ya, karena memang ini belum ada kepastian sampai dengan video ini dibuat tanggal 5 Juni 2021. Jadi ini telah kami siapkan ya, ada 3 dari nasional, 3 media online nasional. Nah, yang pertama ini kita berangkat dari ini ya, dari Business Insight, dari kontan.co.id. Untuk tarik minat investasi, pemerintah hapus sanksi denda dan pidana, seperti ini. Lalu ada juga berita dari kompas.com tentang apa nih? Tentang 2 skema tarif amnesti jilid pertama, dan inilah pernyataan dari Kementerian Keuangan. Seperti itu. Jadi intinya langsung saja, ini video pertama kita singkat aja ya. Ini dia. Dari kontan.co.id dikabarkan tarik minat amnesti pajak, pemerintah hapus sanksi denda dan pidana. Nah, di sini pemerintah program baru amnesti pajak alias tentang amnesti sudah siap meluncur menurut kontan ini. Kementerian Keuangan bahkan sudah mengajukan skema kebijakan pengampunan pajak ke Banggar atau Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Senin 31 Mei 2021. Nah, dalam program amnesti pajak kali ini, pemerintah akan memberikan kesempatan ke wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum mereka penuhi secara sukarela dengan 2 skema. Nah, 2 skemanya apa aja? 2 skema yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Ini ya. Nah, yang pertama ini adalah pembayaran pajak dengan tarif lebih tinggi dari tarif tertinggi pengampunan pajak. Ya. Pembayaran dengan tarif lebih tinggi dari tarif pengampunan pajak atau amnesti pajak di periode di tahun 2017 yang lalu. Itu. Nah, ini kita coba flashback tentang Undang-Undang Amnesti yang 2016 lalu. Jadi ada tiga periode ya, ada 3 periode dengan tarif yang berbeda. Periode pertama yang paling awal itu tarifnya untuk deklarasi dalam negeri hanya 2%. Ya, jadi mungkin flashback aja untuk tahun 2016 ada amnesti. Intinya kita sebagai wajib pajak, kita jika belum melaporkan harta dalam SPT tahunan, kita bisa dengan mudah untuk melaporkannya dengan uang tebusan hanya 2%. Ya, itu sangat rendah sekali, dan kami harap pembaca dan pemirsa di sini untuk tahun lalu sudah pernah menggunakannya ya. Untuk tahun 2016 ini sudah pernah memanfaatkan fasilitas amnesti pajak ini. Kemudian periode 1 itu 2% untuk dalam negeri, deklarasi dalam negeri, dan 4% untuk deklarasi luar negeri. Kemudian periode 2 itu tarifnya 3% dan 6%, dan periode 3 adalah 5% dan 10%. Nah, skema yang pertama, Undang-Undang Amnesti yang akan
dijalankan ini, amnesti jilid kedua ini nanti adalah skemanya sama, cuman dengan tarif yang lebih tinggi. Jadi bisa dipastikan tarifnya di atas ini ya, tarifnya di atas 5% untuk dalam negeri dan 10% untuk luar negeri, seperti itu. Nah, ini untuk alternatif kedua atau skema kedua adalah pembayaran PPh dengan tarif normal. Kedua, pembayaran PPh dengan tarif normal atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun 2019 ya. Jadi kalau periode pertama dulu itu yang belum dilaporkan di tahun pajak 2015, kali ini belum dilaporkan di tahun pajak 2019. Nah, adapun saat ini lapisan OP tertinggi 30%. Nah ini jadi skema kedua adalah pembayaran PPh tarif normal, ya dideklarasikan aja, dilaporkan saja tarifnya normal, tarif PPh pasal 17. Namun, nah ini Kemenku akan menghapus sanksi bunga administrasi. Jadi dendanya dihapus, denda keterlambatan bayarnya dihapus jika mengikuti skema program pengampunan pajak ini. Lalu wajib pajak juga akan diberikan tarif yang lebih rendah apabila harta yang dideklarasikan tersebut diinvestasikan dalam surat berharga negara. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini Kemenkeu menyatakan bahwa ini amnesti ini untuk mendorong kepatuhan sukarela. Ini dari siapa ini? Dari Pak Staf Khusus Menteri Keuangan berkata intinya kami ingin fokus ke peningkatan kepatuhan sukarela agar dilakukan, bukan memberikan amnesti seperti pada 2016. Menurut Justinus, amnesti tidak akan dirancang seperti 2016 karena pada saat ini pemerintah benar-benar memberikan pengampunan yang masif kepada seluruh wajib pajak. Intinya pemerintah komit betul bahwa amnesti pajak seyogyanya tidak berikan terlalu sering, tapi relaksasi atau fasilitas yang diberikan. Nah, namun sekali lagi tentunya ini tadi selama belum diketok oleh Dewan menjadi undang-undang, tentunya ini semua masih belum berlaku. Tentunya amnesti pajak tahap kedua ini belum ada. Ini tadi adalah bahasan tentang dua skema. Skemanya ini cukup menarik, ada dua. Nanti kita nanti saja akhirnya yang akan diketok yang apa, mau yang kayak amnesti kayak 2016 yang lalu, ya ini dengan tebusan di atas 5%, atau tarif biasa, tarif PPh pasal 17 biasa dengan penghapusan denda administrasi. Ini sebetulnya jika rekan-rekan ingat pernah juga DJP melakukan ini, yakni di sunset policy. Pernah juga, jadi modelnya penghapusan sanksi administrasi. Dulu disebutnya sunset policy. Seperti itu ya. Cukup ini untuk edisi perdana kabar pajak di minggu pertama 2021 bulan Juni. Silakan jika ada yang ingin dibahas, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan kami ajak rekan-rekan pembaca dan pemirsa untuk like serta subscribe channel Tips Pajak Media agar kami dapat berbagi kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Semuanya gratis. Silakan jika merasa bermanfaat silakan untuk dibagikan kepada rekan-rekan sejawat yang lain yang kira-kira membutuhkan. Ya, mari kita tunggu amnestinya nanti akan seperti apa. Intinya per saat ini masih belum ada karena masih diajukan ke DPR dan belum diketok. Jadi per detik ini belum ada amnesti pajak jilid kedua. Baik, kita akhiri. Dan terakhir kami juga ada channel Telegram di Tips Pajak, ada linknya di bawah. Silahkan join untuk dapat komunikasi dua arah ya di Tips Pajak. Sampai jumpa, salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa.